Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Fikri dengan NIM 210134055. Di sini akan menjawab soal ulangan akhir semester pada perkuliahan Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Haryanto Susilo, SPD MPD, dan Bapak Dr. Rofi Jalal Rosyanafi, SPD MPD. Pada kesempatan video ini, saya ingin menjelaskan mengapa kita harus memahami filsafat, terutama filsafat pendidikan. Sebelum kita bahas mengapa harus memahami filsafat, kita bahas dulu tentang pengertiannya. Filsafat merupakan ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, dasar, tujuan, dan makna dari segala sesuatu. Sebagai calon guru atau pendidik di masyarakat, nantinya harus mempunyai pemikiran yang kritis dan juga mendalam. Kemudian, hasil dari pemikiran dan pemahaman tentang sesuatu tersebut akan mengarahkan kepada pelakunya untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi, guru sebagai pendidik harus menyediakan kegiatan yang relevan dan konteks yang sangat bermakna bagi peserta didiknya. Dengan kita belajar filsafat pendidikan, kita dapat mempelajari sesuatu yang ada sesuai dengan identitas yang sebenarnya secara universal dengan nilai-nilai yang sesuai. Ontologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat atau realitas dari suatu objek, fenomena, dan apa yang ingin diketahui merupakan suatu pengkajian mengenai teori. Jadi, di sini dengan kata lain, ini merupakan suatu pengkajian mengenal teori. Dasar ontologis dari ilmu berhubungan dengan materi yang menjadi objek penelaah ilmu. Jika dalam PLS, ini meliputi seperti workshop, kegiatan belajar di alam bebas ataupun di indoor, atau kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, epistemologi. Epistemologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang proses pemahaman dan pengetahuan dalam bidang filsafat. Epistemologi ini meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang, lingkup, nilai validasi, dan kebenaran dari pengetahuan. Epistemologi ini membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dalam konteks pendidikan luar sekolah atau PNL, epistemologi ini dapat memahami, dapat membantu kita bagaimana siswa atau peserta didik non-formal ini memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang suatu topik atau materi pelajaran. Dan yang terakhir tentunya adalah aksiologi. Aksiologi ini merupakan cabang filsafat yang juga mempelajari tentang nilai-nilai dan standar moral. Pada dasarnya, ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya, bukan cuma itu saja. Aksiologi ini juga membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia
dari pengetahuan yang didapatkannya. Sama halnya kita mempelajari ilmuwan PLS, kita dapat mendapatkan manfaat, nilai-nilai dan standar moral yang diajarkan dalam proses pendidikan luar sekolah yang sangat luar biasa ini, yang nantinya memperoleh dan kita sharingkan ilmu tersebut kepada kalangan yang ada di masyarakat nanti. Sebenarnya semua tiga cabang filsafat tersebut sama-sama penting untuk dipahami dalam konteks pendidikan luar sekolah atau PNF, karena ketiga cabang tersebut membantu kita memahami hakikat, proses, dan nilai-nilai dari proses pendidikan yang terjadi di luar sekolah. Dan tidak itu saja, tetapi juga membantu kita membuat keputusan yang lebih informatif tentang bagaimana proses pendidikan harus dijalankan dan bagaimana nilai-nilai dan standar moral dapat diintegrasikan ke dalam proses pendidikan tersebut. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, tapi dengan PLS kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk masyarakat tentunya. PLS adalah jalan menuju keadilan dan kesetaraan bagi semua orang di masyarakat. Dengan PLS kita dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera bagi semua orang. Terima kasih. Cukup sekian dari video saya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau tidak mengena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.